Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang vertical boundaries, make or buy, integration, and other alternative diversification. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama Afrisa Epti Fatira NPM 121, yang kedua Erlanda Nova Wibowo NPM 137, yang ketiga Atina Harin Hayuni NPM 138, dan yang terakhir Adi Sulaiman Toha NPM 141. Yang pertama, make or buy. Perusahaan sering menghadapi permasalahan keputusan make or buy, yaitu keputusan apakah membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Contoh, pabrik PC dapat membuat sendiri disk drives atau membeli dari pemasok eksternal. Keputusan make or buy butuh untuk disatukan dengan konteks strategis dalam bisnis, dikarenakan make or buy itu sendiri menjadi pusat dari keputusan strategis yang kritis dari setiap perusahaan. Dalam mempertimbangkan untuk membuat ataupun membeli, keputusan haruslah menyertakan dan mengutamakan kompetensi inti dari perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan make atau membuat. Yang pertama, pertimbangan biaya, lebih murah untuk membuat. Yang kedua, keinginan untuk mengintegrasikan sistem operasi pabrik. Yang ketiga, menggunakan kelebihan kapasitas pabrik untuk menggunakan fixed overhead. Yang keempat, membutuhkan kontrol produksi dan atau kualitas secara langsung. Yang terakhir, demi kepentingan rahasia perusahaan. Faktor yang mempengaruhi keputusan buy atau membeli. Yang pertama, terbatasnya fasilitas produksi. Yang kedua, pertimbangan biaya atau lebih murah untuk membeli. Yang ketiga, kebutuhan dalam skala kecil. Keempat, pemasok memiliki pengetahuan dan keahlian khusus. Kelima, keinginan untuk memperbaiki keseimbangan produksi atau dalam periode kenaikan penjualan. Diverifikasi. Diverifikasi ekonomi adalah usaha penganekaragaman produk atau bidang usaha atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil dan dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi krisis pada perekonomiannya. Sehingga apabila suatu perusahaan mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu produk atau negara atau daerah, di produk atau negara atau daerah lain mendapatkan kelebihan pendapatan, sehingga kekurangan yang terjadi bisa tertutupi. Slide 6. Manfaat diversifikasi. Yang pertama, meningkatnya daya asing dan kemungkinan suatu produk. Yang kedua, mencegah terjadinya monopoli. Yang ketiga, mengurangi resiko di masa depan. Slide ketujuh, bentuk diversifikasi perusahaan. 1. Diversifikasi vertikal. Bentuk diversifikasi vertikal ini merupakan diversifikasi dari atas ke bawah, bahwa tiap-tiap perusahaan secara bebas memasarkan produknya, tidak harus di bawahnya. Misalnya, sebuah perusahaan peternakan tidak harus hanya menjual hasil ternaknya saja ke perusahaan kulit milik orang lain. Bisa juga ke sebuah perusahaan olahan kulit yang lainnya, bahkan juga pesaing. Setelah itu, usaha TOOK tersebut juga tidak terpaku dengan hanya menjual produk sepatu perusahaan Anda. Anda bisa mereka menjual produk itu ke pesaing. Bentuk diversifikasi perusahaan. Diversifikasi horizontal merupakan pembagian usaha baik konsentris maupun konglomerasi, yang maksudnya bahwa dari masing-masing unit produksi mempunyai tingkatan serta juga derajat yang sama. Yang menjadi pembeda adalah target pasar serta juga kebutuhan calon pembeli. Misalnya, perusahaan Anda memproduksi 3 macam jenis barang yang berbeda.
Tentu saja hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan calon pembeli yang berbeda. Macam-macam strategi diversifikasi. 1. Strategi diversifikasi konglomerasi. Strategi menambahkan produk baru yang dipasarkan pada pasar baru yang tidak berhubungan atau berkaitan dengan adanya yang ada sekarang ini. 2. Strategi diversifikasi konsentris. Strategi menambahkan produk baru yang masih terdapat hubungannya dalam hal kesamaan teknologi, fasilitas bersama atau juga jaringan pemasaran yang sama dengan produk yang ada sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.